Selamat hari semuanya dan salam sehat jiwa. Oke, bertemu kembali dengan saya. Sekarang teman-teman sudah tidak tingkat 2 lagi ya, tapi sudah masuk pada tingkat 3, dan di tingkat 3 kita akan kembali bertemu dengan materi yang tidak jauh berbeda, tetapi merupakan materi kelanjutan dari materi sebelumnya yang keperawatan jiwa 1. Materi lanjutannya itu disebut dengan mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa. Jadi materi ini terkait tentang mental health, dan seperti yang sudah saya sering dengungkan kepada teman-teman bahwasanya masalah psikologis, masalah mental health, masalah gangguan jiwa ataupun istilah lain yang maknanya setara itu merupakan bahasan yang sensitif bagi setiap orang. Dan karena itu masih dianggap sebagai sesuatu yang sensitif dan tabu, maka sebagian besar orang yang mengalami masalah psikologis tidak berani berbicara tentang masalah yang mereka alami. Jadi inti dari mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa ini, jargon yang akan kita dengungkan adalah hari ini kita harus bicara tentang mental health. Alasannya apa? Alasannya adalah yang pertama, penderita skizofrenia memiliki kesulitan dalam menyesuaikan pikirannya dengan realita yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, alasannya seperti alasan yang pertama. Yang ketiga juga sama seperti alasan yang pertama. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya, saya ingin mengenalkan beberapa diagnosa keperawatan jiwa utama berdasarkan Nanda Nicknock terbaru. Jadi beberapa pada diagnosa keperawatan jiwa pada keperawatan jiwa yang lalu ketika teman-teman masih tingkat 2 itu masih menggunakan keperawatan jiwa 1. Ada beberapa diagnosa keperawatan yang tidak lagi digunakan atau mengalami perubahan kalimat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama, kita akan belajar tentang gangguan konsep diri, harga diri rendah kronik. Tidak ada lagi harga diri rendah akut, hanya kronik. Kemudian isolasi sosial, ini masih sama dengan yang sebelumnya. Kemudian gangguan sensori persepsi, halusinasi. Terbagi menjadi halusinasi pendengaran, penglihatan, penghidu, peraba, kemudian perubahan proses pikir, waham. Waham sendiri terbagi menjadi waham agama, waham kebesaran, waham nihilistik, dan sebagainya. Kemudian resiko perilaku kekerasan. Ingat, ada resiko, jadi berbeda dengan perilaku kekerasan. Perilaku kekerasan artinya pasien sedang melakukan tindakan kekerasan. Resiko artinya pasien belum, namun akan berisiko. Kemudian resiko bunuh diri atau suicide. Kemudian defisit perawatan diri, ini teman-teman yang jarang mandi, tapi jarang mandinya tidak serta-merta disebut sebagai mengalami defisit perawatan diri ya. Kalau jarang mandinya cuma sekali dalam sehari atau cuma nggak mandi pas hari Minggu saja ya, saya juga melakukan itu. Di sini maksudnya pasien yang mengalami defisit perawatan diri adalah pasien yang tidak mampu untuk mandi secara mandiri, tidak mampu melakukan perawatan diri secara mandiri. Kemudian berduka kompleks, kehilangan dan berduka. Jadi kalau dulu itu dipisahkan, sekarang kehilangan dan berduka menjadi satu kesatuan. Karena apa? Kehilangan akan mengakibatkan seorang mengalami duka. Yang perlu ditekankan di sini adalah kehilangan itu tidak hanya terkait tentang kehilangan seseorang yang dekat dengan pasien atau seseorang yang dikasihi, disayangi, tetapi juga termasuk kehilangan benda harta seperti kehilangan uang 100 juta, kalau 1000 kan ya ada gitu orang yang mengalami gangguan jiwa karena mengalami kehilangan uang 1000, saya rasa tidak ada. Ya, kemudian berduka. Berduka itu nanti ada berduka maladaptif dan adaptif. Kemudian kecemasan atau anxiety. Kemudian ketidakefektifan coping, kerusakan komunikasi verbal, dan regimen terapeutik tidak efektif. Pada pertemuan nanti di semester gasal secara umum untuk proses pembelajaran itu ada 16 pertemuan. Ya, teori, praktek, teori, praktek, teori, praktek. Karena 3 SKS, 2 teori, 1 praktikum. Nah, ini merupakan bunyi diagnosa keperawatan yang terbaru ya. Jadi teman-teman sudah harus update kembali, dan perlu lagi saya tekankan,
It's okay to not be okay, and it's okay to ask for help. Nah, kemudian ini sedikit pengantar terkait tentang gangguan jiwa secara umum. Ya, ketika kita berbicara tentang gangguan jiwa, terlepas teman-teman masih tabu atau masih sensitif dengan pembicaraan ini, tetapi data dan fakta menunjukkan jika gangguan jiwa ini angkanya sangat tinggi dan semakin lama itu semakin meningkat. Itu. Dan ini adalah 10 jenis gangguan mental yang paling umum di Indonesia. Ya, dan teman-teman harus sudah mampu membedakan mana yang disebut dengan gangguan, mana yang disebut dengan diagnosa medis, mana yang disebut dengan diagnosa keperawatan. Itu berbeda ya. Diagnosa keperawatan yang tadi di awal yang saya jelaskan seperti risiko bunuh diri, kemudian defisit perawatan diri, itu merupakan diagnosa keperawatan. Nah, diagnosa medis itu bunyinya berbeda, berkaitan dengan medis. Dan yang menentukan diagnosa tersebut adalah dokter, bukan perawat. Apalagi pasien. Ya jelas bukan pasien. Karena apa? Karena banyak sekarang teman-teman itu yang suka melakukan self diagnosis, ya suka mendiagnosis diri sendiri. Aku kayaknya bipolar, dan itu nggak boleh, ya nggak boleh. Oke. Jadi ada yang namanya borderline, ada yang namanya bipolar, ada yang namanya skizofrenia, itu merupakan diagnosa medis. Nah, ketika kita berbicara tentang gangguan jiwa, maka gangguan jiwa yang dialami oleh seseorang tidak hanya menyerang satu aspek, tetapi aspek yang lain juga. Jadi aspek mood, kemudian proses berpikir, kognisi, bicara, sampai masalah psikologis secara umum. Jadi orang yang mengalami gangguan jiwa, moodnya akan terganggu. Orang yang mengalami gangguan jiwa, cara bicaranya akan berubah dan akan terganggu. Orang yang mengalami gangguan jiwa, kemampuan berpikirnya juga bisa terganggu. Jadi tidak hanya menyerang satu aspek. Dan ketika orang mengalami gangguan jiwa, itu akan berpengaruh pada penampilan dan perilaku. Dan sebelum saya mengakhiri pengenalan pada mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa, ini merupakan hal terpenting yang perlu saya sampaikan. Bagian terburuk dari memiliki gangguan jiwa adalah orang-orang mengharapkan kamu untuk bertingkah seolah kamu tidak memiliki gangguan jiwa. Jadi silahkan diresapi maksudnya apa. Jangan pernah menuntut pasien untuk menjadi manusia normal. Karena apa? Karena mereka sedang tidak normal. Ini sama halnya dengan teman-teman yang mohon maaf, ada yang mengalami kecelakaan, kemudian mengalami patah tulang di kaki, apakah kamu mengharuskan dia untuk berlari? Apakah ketika dia tidak mampu berlari karena kakinya patah, itu artinya dia dikutuk oleh Tuhan? Tidak. Pasien yang mengalami gangguan jiwa juga seperti itu. Jadi sekarang kita harus berbicara tentang apa yang mereka alami dan kita harus peduli dengan mereka. Begitu saja dari saya. Semangat dan jadilah pribadi yang positif dan membawa perubahan bagi nusa dan bangsa. Salam sehat jiwa.